Cek, nah, coba ya. Halo, kita coba masuk. Tadi kenapa nggak bisa ya dimuti ya? Dimuti. Nah, bisa nggak? Yeay. Yeay. Akhirnya, Seneng dong. astagfirullah. Lama banget dari tadi. Sesusah itu ya. Emang kalau mau topiknya panas tuh mesti ini dulu penuh Perjuangan perjuangan. dulu. Betul. Sekarang sekarang kita tanya Hmm. jawab nggak sih? Langsung tanya jawab apa enggak sih? Apa kakak mau ngomongin apa dulu Kan sebelumnya? kalau tadi kan tadi itu sebenarnya jadi tuh sebenarnya gini, aku tuh awalnya mau cerita tentang kayak entertainment di sana tuh gimana ya kan. Cuman sebenarnya bukan yang besar-besarnya tapi yang kecil-kecilnya. Soalnya karena sebenarnya yang kayak lumayan toksik tuh yang kecil-kecilnya. Nah, Nah, cuman karena kakak aku ini dulu banget sih. jelasin dulu kakak kenapa bisa kan misalnya aku bisa ngomongin tentang kehidupan mahasiswa di Korea karena aku pernah yang namanya sekolah di Korea gitu. Berarti kan Kayak bisa ngomongin entertain karena kakak kerjanya apa gitu loh. jadi gini loh, aku tuh di Korea itu eh mahasiswa S2, ya Mm-mm. kan? Nah, Mm-mm. kebetulan jurusan aku tuh emang em, digital media, jadi emang kayak emang komunikasi gitu loh. Nah, Mm-mm. terus udah kayak gitu jadi awalnya aku juga kayak kamu di Busan. Pertama aku di Busan kan Iya, aku belajar bahasa gitu. iya Terus betul. habis itu aku kuliah S2-nya baru pindah ke Sogam, ke Seoul. Nah, selama di Seoul itu, maksudnya selama aku kuliah, kan aku juga kayak emang background aku pun dari di Indonesia juga di dunia entertainer juga gitu, entertainment juga kan. Nah, terus habis itu di sana itu aku eh kayak sempat juga jadi fitting model. Kalau fitting model tuh apa ya? Kayak model-model buat baju-baju online shop gitu awalnya. Nah, dari situlah aku mulai tahu kayak busuk-busuknya gitu loh entertainment di sana. Di Kayak gitu. Indonesia kan juga sebenarnya sama kan. Sama, tapi di sana lebih kayak aduh, kayak gemes banget deh pokoknya. Nah, terus deh kayak gitu akhirnya aku aku kan ada YouTube juga kan, ada YouTube channel. Akhirnya aku buka buat em, apa sih? Maksudnya kayak buka kesempatan aku buat aku join sama orang-orang entertainer sana dan memang aku sempat kerja juga maksudnya kontrak juga sama manajemen sini di Indonesia tapi emang base-nya di Korea kayak gitu. Sebut sebut merek boleh gak sih? Boleh sebut aja. Oh boleh. Ya, Boleh, jadi boleh. dulu aku di PES Indonesia di manajemen artisnya. Sama ini PES ya, Indonesia. Sama Ayana, sama Pak Nam dulu. Pak Terus Nam habis ya. itu, terus habis itu banyak sih sama pokoknya artis-artis Korea. Karena memang Aku si pernah ke PES sana ini, loh. oh ya, Pernah ke karena emang Phuket. PES Karena ini aku kan kenal lebih, kenal iya, sama Kiki. Aku kenal sama Kiki. Ada kameramen Kiki di yang PES mana nih? yang gendut, Rizky. Kiki soalnya Kiki. ada beberapa sih. Hmm, Kiki yang Chinese. bukan. Oh bukan. Emang di Bekasi juga padahal. Iya, Kiki banyak soalnya. Nah, terus nih udah kayak gitu, dari situ pun aku kenal kan si orang-orang Korea ini gitu kan. Hmm, hmm. Nah, ya di Koreanya kan aku suka ketemu sama mereka. Terus juga aku jadi tahu gitu loh, maksudnya kayak mereka tuh depannya gimana, tapi belakangnya gimana gitu. Dari situ aku juga tahu. Dan memang gak cuman aku doang yang cerita kayak gitu. Barusan tuh kayak, ibaratnya kayak aku buka topik ini, orang-orang tuh jadi pada kayak pecah, ngerti gak sih? Kayak anjir bener gitu loh. Yang lo bahas, yang lo BTW bahas di bener mood gitu. Kak, di komenan aku dipin deh. Ini lagi bahas tentang kehidupan di Korea. Soalnya banyak yang nanya kayak ini bahas apa, bahas apa. Oh, ini gimana sih ngepinnya? Ditekan aja Gimana? sekali terus pin komen.
Kok nggak bisa? Nggak bisa di token profil aku. Bukan profil yang komenan nih. Udah. Oh, aku aja yang tulis kali ya. Ini Boleh. bahas bahas tentang kehidupan Korea dulu. Pos. Lah, kenapa gua nggak bisa juga sih? Sumpah ajaib nih Instaku. Wait, oh, oke, Bisa, dah. dah. Nah, terus tuh udah itu dari sisi manajemennya. Nah, terus kemudian juga aku akhirnya karena magang, bukan magang sih, internship juga di KKOM. KKOM itu yang kayak manajemen artisnya IU, The Boys, pokoknya yang K-pop idol kayak gitu sama ya pokoknya uh, yang manajemen artis Korea kayak gitu. Sambil aku magang, aku pun juga sambil ngeranin YouTube aku kan. Nah dari situ pun juga aku kayak jadi kenal sama youtuber Korea gitu loh yang lagi yang lagi mau naik kayak gitu. Nah kayak gitu sih kalau dari background aku. Jadi pengalaman aku di Korea tuh udah lumayan aku bilang ya nggak nggak bercanda juga gitu loh mas karena aku memang kenal banyak orang-orang penting dan memang yang ya sampai sekarang pun akhirnya aku masuk ke manajemen artis di sana. Manajemennya itu memang untuk orang asing jadi memang foreigner dan lumayan ada nama juga karena kalau aku bilang kayak misalnya ada dapat tawaran dari uh, modeling atau misalnya iklan dan segala macam mereka tahu manajemen aku gitu aku bilang oh iya aku kenal sama ownernya dan segala macam jadi memang kalau yang sekarang sih udah lumayan oke, udah ada nama kayak gitu. Nah cuman yang kecil-kecil itu sih ya awalnya tadi aku pengen bahas kayak yang jelek-jelek dulu gitu loh kayak pengalaman-pengalaman buruk sebelum aku menemukan akhirnya kayak gitu. Nah, tapi ditambah lagi dengan kayaknya seru juga ditambah lagi dengan bahasan kita yang hari ini gitu. Gitu Mutia. Oke, kamu Tia. Kita kayak lagi ngomong sama diri sendiri Diri sama-sama. sendiri, iya. Iya gitu. Jadi, nih yang buat yang masih bingung, kan kamu tuh kerja di bagian entertain di Korea. Pernah yang namanya di daerah di entertain kecil juga pernah gitu ya? Iya, jadi sebenarnya kayak uh, lebih ke company gitu sih, company kecil yang mereka memang nyari fitting model. Nah, di situ aku ada kayak pengalaman buruk di situ sama orang-orangnya kayak gitu sih. Boleh ceritain Kayak nggak? gitu. Sama orang-orangnya Ini berarti aku sama orang Korea. iya benar. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat kayak artis-artis Korea yang bunuh diri deh, let's say misalnya. Bunuh diri itu tuh ya emang karena emang se-pressure itu dan juga mereka tuh kayak gimana ya? Sex oriented gitu loh, cowok-cowoknya. Jadi pernah ada suatu hari, jadi aku tuh nemu si company ini, waktu itu aku memang lagi di Seoul Fashion Week kan, aku datang. Terus si orang ini memang suka hunting model. Akhirnya aku ditawarin, kalau kamu tahu modelnya Boy London, kalau tahu Boy London, nah jadi itu sebenarnya apa ya? Mungkin kalau yang suka nonton K-pop, tapi udah agak lama juga sih kayak K-pop itu sering sering juga kayak music band gitu itu artisnya tuh pakai kaos Boy London. Nah tapi ini beda Boy London itu ada yang sepatu ada yang kaos jadi aku kasih tau dulu jadi ya aku di bagian yang shoesnya aku jadi model sepatu. Nah si orang ini si aku tuh dulu bilangnya dia tuh tim Jangnim kayak tim emang tapi dia juga yang foto-fotoin aku. Iya, dan posisinya di situ aku tuh dulu masih mahasiswa kan, jadi aku itu jatuhnya kayak part time aja buat buat foto-foto kayak gitu loh. Jadi nggak nggak gimana ya, masih belum ada yang melindungin aku ibaratnya kayak gitu. Nah aku mikir kan kayak kalau di Indonesia kan ya udah kan slow aja gitu kan. Kita datang foto udah kelar balik. Nah dari satu hari aku itu lagi ada acara foto ada foto sessionnya
untuk produk barunya dia. Nah, Hmm. dia tuh awal kayak emang ya udah slow, dan dia tuh cerita punya istri orang Vietnam dan segala macam. Terus dia juga suka suka kayak nge-live juga buat aku, kayak Bigo, bukan Bigo Live sih ya, apa ya kalau di Korea tuh, Afrika TV. Afrika, Afrika. Afrika, dia dia suka Oh, bikin pernah di kayak gitu Afrika. juga kan. Oh, iya. Hmm. Di channelnya dia, tapi memang dia tujuannya tuh kayak pengen bikin manajemen artis gitu. Nah, udah tuh kan ada satu hari beberapa kali aku photoshoot sama dia, tiba-tiba eh apa sih? Biasanya tuh dia kayak ya udah kelar foto udah kelar gitu kan. Nah, Hmm. terus pas aku udah kelar foto, tiba-tiba dia tuh kayak nyamperin aku, dan itu memang gak ada siapa-siapa di situ sayangnya, dan gak ada kamera, gak ada CCTV. Kayak apa? Kayak apa? Putus-putus tadi. Jadi tadi itu emang gak, jadi di ruangan aku foto itu, di studio foto itu memang gak ada CCTV. Nah, nih orang nih tiba-tiba kayak nyamperin aku udah mau siap pergi tuh. Terus dia kayak kayak ngebukain coat aku, terus dia kayak mau naruh tas aku, dan dia mau ngajak ke belakang gitu, ke kayak ke gudangnya gitu. Terus. Nah, terus aku kayak sebelumnya untung waktu aku lagi apa namanya ganti kostum dan segala macam, aku tuh kayak sempat ngecek gitu loh, sempat ngecek di dalam itu tuh ada apa, dan itu tuh gelap, gudang gelap, kosong. Jadi aku Hmm. kayak udah ada feeling kan, udah ada feeling kayaknya nggak beres nih gitu kan. Dan ternyata Hmm. memang kayak dia tuh mulai kayak halu gitu, kayak sebelumnya tuh sebelum selesai photo session tuh dia halu kayak, Mutia kamu tuh sakit ya. Terus aku kayak, jadi pas pertemuan sebelumnya tuh dia bilang kamu tuh kayak sakit gitu, kayak sakit panas atau gimana gitu. So aku kayak, ah, perasaan gue sehat-sehat aja deh, dan gue kayak ya udah, gue kalau emang foto ya gue profesional gitu kan. Terus kayak, iya tapi Hmm. kamu kayak selalu ngeluh-ngeluh ke aku gitu, kamu kayak selalu ngeluh ke aku ya, bilang kalau misalnya kamu tuh badannya nggak enak, pilek dan segala macam. Terus aku kayak, kapan gue ngomong kayak gitu? Gue juga sadar kali kalau misalkan, maksudnya ya dalam keadaan gue sadar nggak mabuk nggak apa gitu kan. Terus ya udah dia kayak halu gitu, terus tiba-tiba dia kayak pengen ngebuka, kayak mau nahan aku gitu loh, aku mau cabut, terus dia kayak, ayo kita ngomong dulu di belakang. Terus kayak, ngapain ngomong di belakang, ngerti gak sih logikanya, di studio itu nggak ada siapa-siapa, ngapain lo ngajak Iya. gue ke belakang, iya kan, ayo kita Hmm. ngomong dulu di belakang, yang nggak mau ngomong aja di sini. Terus dia tuh mulai kayak gemeteran gitu loh, kayak kayak anjir nih cewek tahu nih gue pengen ngapa-ngapain gitu loh. Akhirnya aku Hmm. kayak, terus tiba-tiba dia kayak halu, kamu sadar nggak sih kemarin aku kasih kamu uang 100.000, aku taruh ke kantong soalnya kamu kayak sakit segala macam. Terus gue kayak, ini orang gila ya, ini orang halu deh apa gimana sih gitu kan. Aku bilang, orang gue juga kemarin gak dikasih duit apa-apa sama lu gitu kan, dan Hmm. selalu dalam bentuk transparan, karena aku udah ngasih rekening aku kan kalau udah selesai photo session gitu kan. Terus kayak, iya aku ngasih kamu cash, soalnya kamu tuh kemarin kayak cerita gitu ke aku, kamu pengen kayak gini terus, kamu kemarin sempet nyium aku dan segala macam. Terus aku kayak, what the fuck nih orang, wah nih orang halu apa minum obat apa Ini kali, gila. Gila, orang dia posisi kakaknya orang orang, Indonesia sendiri gitu di company itu. aku Indonesia sendiri, Orangnya dan semuanya orang model-model Korea memang semua gitu. orang, dan dia itu orang Korea, dia sendiri, jadi dia kayak yang ngurusin produk, sama dia bagian yang foto-fotonya juga, foto-foto fotografernya. Terus aku Terus kayak, akhirnya kakak what? gimana tuh? Hah? Akhirnya gimana? Kenapa? Terus aku kayak mulai, iya aku kayak kayak waktu itu aku kayak bingung gitu dong, maksudnya kayak ini orang apa sih gitu kan, mau ngomong apa sih. Iya makanya aku pikir kamu kayak suka sama aku, dan kamu pengen, kamu kemarin nyium aku duluan, kamu pengen kayak gini. So aku kayak, anjir gue aja nggak pernah nyentuh-nyentuh lu gitu kan. Kayak kesel, aku kayak ini orang halu banget. Dan Halu aku tuh banget. sempet kayak ke kamar mandi, aku telepon temen aku kan. Ada kayak teman kampus aku gitu yang aku emang deket, emang aku deket sama dia gitu kan, kayak, tolong banget dong, gue gimana nih, gue harus apa, gue sih, yaudah jangan matiin teleponnya gitu. Jangan lupa, jangan lo matiin teleponnya pokoknya. Lo stay on terus sama gue.
gue mau denger dia ngomong apa. Nah dari situ, dari dia lihat aku teleponnya on terus nih, dia langsung kayak, iya tapi kamu yang kayak apa namanya, aku cuma khawatir sama kamu, jadi kayak gitu-gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak Ah, ngebilang gitu, aku sampai keluar, pas aku keluar dari ruangan foto itu, tempat foto itu tuh ada satpam, aku tuh sampai salio juseo, aku tuh sampai kayak gitu, karena saking kalau bisa takutnya. tolong kayak gitu ya. Iya, kayak tapi aku bisik-bisik ngerti gak sih sama dia, terus kayak si Satomi, oh udah kena saya gitu, udah selesai kena saya, terus bilang ini, terus kayak aku kayak mulut aku tuh kayak gitu, karena kayak mungkin dia juga ngeliat ada something yang gak beres ya si Ajushi ini. Terus akhirnya aku cabut Oh, dan dia tiba, ajusi gitu. si orang yang fotografer Yang ini, foto. dia udah punya anak satu, istrinya orang Vietnam. Aku hidup pernah Astaga. gila, itu Udahlah, jahat, itu gila sih udahlah. menurut Kalau udah ngomongin Vietnam gimana ya? gitu loh. Ngerti Padahal ngerti. istrinya juga cantik juga. Terus kayak Vietnam mah udah, cantik-cantik sebenarnya. iya, nah udah akhirnya aku cabut, aku kabur, aku naik taksi itu, aku bener-bener merinding semerindingnya, kayak karena baru pertama kali diperlakuin kayak gitu, nggak seprofesional itu. Kayak aku kabur, aku naik taksi, terus aku udah kayak anjir, gue masih merinding ya, aku telepon teman aku kan, dia teman aku orang Korea, teman Mhm. kampus aku. Sumpah Mut, ayo Mut, kita langsung ke kantor polisi. Akhirnya aku ke kantor polisi, dan itu pertama kali aku berurusan sama polisi di Korea. Dan Terus tapi akhirnya untungnya gimana? kayak, nah terus akhirnya pokoknya panjang tuh Hmm. kaos yang aku pakai, dimintain untuk bukti dan segala macem. Terus aku lapor, aku ditanyain sama sama dulu, ada namanya Hebaragi Center. Hebaragi Center tuh kayak untuk bukan kekerasan ya, pokoknya korban-korban perempuan dan anak-anak. Aku sampai Kayak ke KPAI situ, lah ya. iya, 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 Komisi Perlindungan Anak, ya kayak gitu. Tapi di sana namanya Baragi Center, aku ditanya-tanyain segala macam, sampai kalau kamu butuh butuh pengacara kita sediain kayak gitu-gitu. Cuman kayak aku kira, karena aku lapornya di dekat rumah aku, tapi mereka harus ada investigasi eh, di kantor TKP. kepolisian yang deket sama mereka, sama TKP ya kan. Akhirnya udah tuh aku ke kantor polisi yang deket TKP. Aku ke sana, dan akhirnya polisinya pun mengakui bahwa ini orang pas ngejelasin pun kayak nggak beres gitu loh. Kayak, Hmm. tapi untungnya aku nggak sampai dia apa-apain. Kalau sampai dia apa-apain, kalau sampai Dia kena. ada nyentuh, misal nyentuh tubuh aku, atau pokoknya ada bekas dia gitu, itu bisa dipermasalahin. Tapi masalahnya di sini adalah nggak ada bukti yang Belum benar-benar bisa kejadian ya. nunjukin gitu loh, dan nggak ada CCTV ya kan. Tapi memang Hmm. memang di sana diinvestigasi sama mereka, disamperin, sampai akhirnya si orang ini tuh kayak ngechat aku cuma khawatir sama kamu. Aku diteleponin nih, gila dong, gue takut kan diteleponin, nggak pernah aku angkat kayak gitu. Terus ya pokoknya intinya pada akhirnya eh tuh orang kayak cuma nulis surat, dan itu tuh juga dia nggak minta maaf ya, aku sampai kayak kesel banget gitu. Tapi juga buktinya memang kurang kuat karena nggak ada Iya, siapa-siapa gitu, benar, benar. kayak gitu. Sampai akhirnya dia cuma nulis surat, dia bilang tetap kekeh kalau misalkan dia itu cuma ngerasa khawatir, dan aku salah paham mungkin karena aku foreigner. Kan aku nggak goblok ya, maksudnya gue juga ngerti gitu Iya. loh, ngomong bahasa Korea, gesture badan lo kayak gitu, kayak gitu. Cuman emang Jadi tuh banyaknya tuh gitu sih Kak. Kasusnya maksudnya kayak kita foreigner tuh lebih kayak enggak dia nggak ngerti. Ya, padahal maksud gue tuh kayak gini. Orang Korea pasti mikirnya gitu kan. Jadi makanya mereka tuh lebih berani ke foreigner karena itu. ya, dan ibaratnya kayak, ya di sana aku nggak dapat perlindungan karena kayak kayak gimana ya, serba salah juga di situ. Aku jatuhnya ya, aku belum lapor lapor ke imigrasi bahwa aku tuh Iya. ada dapat job Dan kayak partai. gitu gitu. Terus makanya akhirnya dari situlah aku, eh,
ya alhamdulillah setelah itu sih kayak syuting-syuting sama SBS, dan mulai dari situ aku kayak hmm, lebih aware gitu kan dari situ. Nah, akhirnya Mm-mm. boleh tuh masuk direkrut sama ya manajemen kayak gitu. Akhirnya aku dapat manajemen dan memang kontraknya jelas gitu kan. Iya, iya, Dapat iya. kontrak kerja, maksudnya bukan Dan kompetinya kontrak juga jelas film. kan. Dan talent-talentnya pas aku lihat juga memang pas aku ditawarin kayak apa ya? Zahid orang Pakistan, terus Christian ada juga yang orang Meksiko. Terus kalau maksudnya ini yang terkenal di orang asing yang terkenal di kalangan Korea. Kayak gitu, gitu. Jadi kayak aku dan mereka memang cuma pick up orang-orang tertentu aja gitu loh. Jadi nggak sekedar asal orang Indonesia diambil kayak gitu. Jadi aku ngerasa safe, secure juga kayak gitu sih sampai sekarang kayak gitu. Nah itu Aku tuh kisah aku soal busuknya busuknya orang-orang sana sih kalau yang entertain. Makanya aku tuh kadang kalau kayak diajak balik sama PD atau diajak balik nebeng sama sama produser, aku tuh kayak jadi suka aduh males takut. banget, takut gitu, udah diturunin gue di mana gitu, kayak nggak berani gitu. Jadi kayak di sana kayak gitu sih, mesti mesti aware gitu. Nah untungnya sekarang udah ada manajemen jadi kalau kemana-mana dianterin gitu. Nah, berarti Gitu. kakak juga ada kenalan gini nggak? Kenalan entertain orang Korea, YouTuber Korea di Indonesia. Yang terkenal di Indonesia. Kayak yang bisa ngomong bahasa Indonesia or something gitu. Ya banyak ya, Banyak. nah itu dia yang mau aku bahas sekarang, Mm-mm. Gimana yang tuh? anak. Mau bahas dari mana? Jadi yang mana? Oh, aku mau cerita dulu kali ya. Yang menurut aku nih case-nya tadi aku sebenarnya udah sempat sebutin, tapi mungkin gak detail. Dari Mm-mm. mulai yang pansos dulu. Kan mungkin teman-teman Pansos. kalau yang udah nonton konten aku di YouTube itu sebenarnya kalian pasti tahu orangnya. Jadi itu orang tuh sebenarnya dari bukan siapa-siapa, dari cuman sekedar bikin konten eh, sama orang-orang asing, tiba-tiba dia ngontek aku, dia ngontek nih, dibilang oh iya gue mau hello, dia bilang gitu kan. Ya aku kan maksudnya kayak karena goals aku bikin konten YouTube tuh bukan duit gitu kan, ya emang gue orangnya idealis, gue bisa ngedit video, kalau nggak disalurin ya gatel aja gitu. Tipe aku tuh tipe orang kayak Benar-benar. gitu. Jadi kayak um, nggak masalahin duit lah gitu kan. Kalaupun dapat duit ya udah, memang memang rezeki gitu kan gitu. Nah terus nih akhirnya ketemu ketemu sama dia, gue bookingin studio, bukan studio siapa sih, study room kalau di sana di Seoul Di kan. Korea. Ya gue bookingin study room, oke udah nih kita syuting yuk. Emang syuting apa? Aku tanya gitu kan. Oh iya kita syuting video reaction dulu itu hmm, 2019 atau 18 ya? YouTube Benar. Rewind. Hmm. YouTube Rewind K-pop. Oh K-pop Rewind. K-pop K-pop Rewind. Rewind dan YouTube Indonesia Rewind. Nah, Hmm. terus udah kayak gitu syuting kan. Udah habis syuting kita makan. Terus dia bilang gini kayak Mut, lo tuh sebenarnya berpotensi lo gitu kan, dia bilang banyak banget kalau lo rajin, lo mau apa namanya, lo mau eh, bikin konten terus rajin, yang lo pokoknya lo rajin itu lo bakal bisa gitu, lo bakal bisa nih buat apa naik 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 terus. Cuman aku bukan tipe orang obses kayak gitu, ngerti kan? Ah, Jadi kayak aku ketawa-ketawa aja kan. Oh iya iya. Ya lo juga kayaknya berpotensi sih. Maksudnya aku tuh masih kayak nggak mikir gimana gitu. Iya ya lo kayaknya juga berpotensi sih. Gue lihat sih. Maksudnya ya lo look ada lah. Oke, gue bilang kayak gitu kan. Look ada. Iya iya ya udah. Terus dia tuh bener-bener gigih banget gitu loh, kayak gigih banget sama aku kayak eh Mutia nanti kontennya lo dulu ya yang naikin. Jadi tuh dia udah bikin YouTube reaction buat K-pop Rewind, tapi dia minta bareng aku juga bikin lagi, gitu loh. Terus tapi ah, dia bilang gini, lo naikin punya lo dulu ya, nanti abis itu baru naikin punya gue. Dia bilang kayak gitu. Jadi dia ngapain reaction 2 kali, ngerti nggak, di channel aku iya, dulu. benar. Dan itu saat itu subscriber aku memang udah 20 ribuan. 20 ribuan. Terus Mm-mm.
Dia bilang Sedangkan dia ya berapa like-nya tuh? hmm, Subscriber dia waktu itu dia berapa? pokoknya eh, Nyampe nggak 1.000 nggak gitu? cuma 1.000-an, nggak nyampe, pokoknya nggak nyampe puluhan ribu. Pokoknya bener-bener kayak, ya aku maksudnya karena aku mikir kayak aku bukan tipe orang yang suka pansos ya kan, jadi ya udah kalau misalkan emang ada yang mau collab sama gue ya ayo gitu kan, gitu. Mhm. Jadi terus udah tuh akhirnya aku ngedit kan segala macem. Oh dia ngaturin banget tuh, iya nanti nanti apa namanya avatarnya kayak gini gini gini, jangan jangan kayak gini, pokoknya dia ngaturin semua. Terus aku kayak aku makin jadi rese sih nih orang gitu kan. Kok jadi rese gitu. Terus udah tuh, naiklah kontennya. Nah, dari situ kan aku kan nyantumin kan, maksudnya kayak nyantumin accountnya dia gitu kan. Nah, dari situ tuh dia langsung kayak naik tuh namanya. Nah, terus udah kayak gitu, aku kan nge-follow kan Instagramnya dia. Pas aku follow, tiba-tiba dia kayak lagi collab sama Tiffany, Natia, Agro, Reza, Kayaknya aku tahu deh Reza. siapa ya. Terus pokoknya tuh, oh karena waktu itu lagi ada acara apa gitu di apa namanya di Korea yang datengin si creator-creator Indonesia gitu. Nah terus dari situ dia kayak sampai nginep-nginep, tahu nggak sih katanya? Ada yang sebut tuh di komen. Sampai nginep-nginep akhirnya mereka, tapi maksudnya kayak udah aku pun juga kayak nggak digubris gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak langsung ya udah segigih itu, ngerti gak sih, segigih itu untuk untuk mendapatkan hati orang Indonesia. Dan memang ya Kak Tiffany followersnya udah gila dong, karena Tia apalagi gitu kan, maksudnya kayak mereka-mereka ini. Dan kalian kan tahu maksudnya kayak orang kita seneng sama ya disambut di Korea gitu kan, ya mereka ya dia sih senang-senang aja, followersnya juga nambah dari kita. Padahal kayak aku kayak ngeliatnya, ih najis, maksudnya lo ngomong bahasa Indonesia pun juga nggak bisa, lo selalu ngomong pakai bahasa Inggris, terus minta ditranslatein sama orang Indonesia gitu. Konten Iya. lo juga konten lo juga ya nyari sensasi banget gitu loh. Maksud aku gini loh. Enggak, Maksud aku gini. enggak lagi. Terus dia gitu Apa itu? kayak bokap dikasih roti. Nah terus oke, lanjut. Nah terus dia kayak gitu kayak aku makin melihat gitu. Nah, lama-lama dia tuh makin pansos sama Ria Ricis ya. Adinda Seriously? Negara apa pokoknya yang seleb, Adina Negara. aku lupa ya. Pokoknya kalau aku sering lihat Instagramnya dia kan suka live tuh halo halo gitu. Aduh, itu tuh paling geli banget kalau udah ngeliat YouTuber kayak halo halo so iye banget gitu kan. Terus Kayak gini loh, makanya tuh maksudnya selalu aku ngebahas, aku sama kamu Tia kan ada yang nanya nih Kak berani, ada yang bilang Kak berani banget ngebahas konten gini. Aku sebenarnya sama kamu Tia ngebahas ini tuh bukan berani banget atau gimana ya. Itu juga sebenarnya awalnya mikir 2 kali untuk bahas gini, cuman rata-rata orang Indonesia tuh over proud banget gak sih sama orang-orang luar nih yang modal ya, cuma reaction doang. Gini, kalau misalnya nyanyi, menurut aku ya, kalau misalnya nyanyi bahasa Indonesia nih orang luar nih, entah itu mau dari negara manapun, nyanyi atau dia bisa belajar bahasa Indonesia, aku masih kayak, berarti lo ada effortnya gitu. Kalau lo mau terkenal di Indonesia, lo ada effortnya. Lo bisa bahasa Indonesia, atau lo emang bener-bener cinta banget sama budaya Indonesia, gitu kan. ya, Nah, masalahnya apa? Aku kenal beberapa YouTuber Korea, orang Korea di Indonesia. Jangan kan di Indonesia, di Korea pernah juga. hmm. Mereka tuh jujur ke aku gitu. Aku nanya kan, kamu mau nggak punya pacar orang Indonesia? Nggak ada yang mau. Serius nih. Bukan semua Emang berarti gak dia ada yang mau. semua, bukan berarti semua YouTuber Korea kayak gitu ya. Dia cuma bilang kayak gini. Aku cuman kan gini kan, orang orang Indonesia tuh nggak ada sih yang nggak suka sama aku. Jawaban mereka tuh kayak gitu orang Korea nggak, karena emang jarang banget ada yang nge-hate di YouTube mereka gitu kan, nggak ada yang nge-hate, nggak ada yang apa gitu, dan rame Iya. banget gitu. Kontennya pokoknya gini, orang Korea review ini, orang Korea react ini gitu kan, padahal ngomong dia pakai bahasa Korea atau gimana gitu kan. Kayak maksudnya aku emang sama kamu Tio harus ngebahas ini tuh kayak
gimana ya, lo tuh jangan terlalu over proud, kecuali emang bener-bener dia tuh ada effortnya. Kayak nyanyi ini kan susah ya, Hmm. nyanyi bahasa Indonesia gitu kan. Kayak kalian aja nih nyanyi bahasa Korea, itu kan butuh effort juga kan, buat ngafalinnya, buat gimana nya gitu kan. Betul. Kalau misalnya cuma modal react doang, itu kayak semua orang bisa bikin gitu loh. Modal react Iya, doang, dan cuma kayak modal wow, wah tebak, wah cinta, wah, kayak iya modal ya kayak benar. gitu doang semua orang Iya bisa, setuju. tau nggak? Kayak oke, hari ini kita mau dengerin video nih, video dari penyanyi Via Valen ya kan, nyari-nyari dangdut kan biasanya Terus Via bilang kayak, Valen. wah ikutan. Kayak wow, terus kayak diem, wow, 대박, 와, 오, 대박이네, 와, 예쁘네. Lah, kayak Gitu. apaan sih lo nggak apa kek reaction maksudku kayak ya lo komenin kek musiknya kek apa maksudnya yang berapa ya yang ada Dan kalau isinya kan ngerti nggak? tapi kalau maksudnya gini, bener-bener gak ada konten lain selain itu gitu. Dia naik di sini nih, naik di A. Udah A terus tuh. Tuh A terus. Dan anehnya tuh orang Indonesia tuh kayak kok mau nontonin terus gitu loh. Lu nontonin orang yang nontonin video gitu. Kecuali kan kalau misalnya nih, ntar dia react, ntar dia belajar bahasa Indonesia, ntar dia ngajarin bahasa Korea, ke, ntar dia nyanyi, ke, ntar dia apa. Biar nggak monoton aja. Karena kan kayak lo mentang-mentang terkenalnya di sini, oh di sini mulu. Gitu loh. Jadi Masa kayak ya ya bener. memanfaatkan gitu loh. Kesannya emang bener-bener memanfaatkan itu gitu. Jadi kayak ya maksudnya gini loh dia reaction via let's see misalnya artisnya Via Valen lah ya ini Hmm. siapa bisa siapa aja sih dia reaction Via Valen terus kayak ya kita kan orang Indonesia kita juga udah tahu gitu loh yang ngapain juga lu react kita gimana sih kecuali kalau kayak dia reaction kayak Kak, misalnya bentar. lagu Nggak, BTS kayak atau ada apa yang gini. gitu. Iya, ya kan karena ganteng Kak. Tahu sendiri orang Indonesia gimana. Gini ya, aku kasih tahu ya. Kasih tahu ya. Kasih tahu ya. Kalian itu kan suka sama cowok Korea kan berdasarkan idol-idol, kayak kesannya tuh cowok Korea semuanya kayak idol gitu kan. Ya, gue bukan ngomongin fisik nih. Tapi sama aja kayak Indonesia. Artis mana sih yang maksudnya kayak kebanyakan artis itu pasti dilihatnya penampilan kan, ya kan. Jadi Hmm. kalau lihat Jeffrey Nicole, ngeliat siapa lagi, Rizky Febian segala macam, ganteng nggak, gue tanya ganteng kan. Tapi apa semua orang Indonesia ganteng kan? Enggak. Begitupun di Korea, nggak ada, maksudnya nggak ada orang yang sesempurna idol gitu. Idol kan yang memang dibentuk sesempurna itu karena mereka trainingnya itu bertahun-tahun, mereka diajarin cara sopan santun, mereka diajarin cara nge-service fans tuh gimana gitu loh, sampai fans tuh bener-bener bisa jatuh cinta sama dia tuh caranya gimana gitu kan. Iya sama Mm-mm. di Indonesia, cuma beda Indonesia kan kalau misalnya jadi artis ya tiba-tiba jadi artis bisa gitu, nggak perlu debut, nggak perlu training gitu kan. Bukan nggak perlu debut, nggak perlu training. Di Korea kan training semua, gimana nggak artis semua artis sempurna banget, ya kan? Jadi gini, ini tuh jadi kayak gimana ya? Kalau ada juga tadi yang ngomong sama aku kak, kalau BTS gimana gitu, gitu. Maksudnya Hmm. gini, harus dibedain yang namanya bisnis bisnis company besar yang memang udah punya produk artis sama yang kayak gini-gini nih yang YouTuber aji mumpung ya. Kalau kita bilangnya apa sih aji mumpung ya nggak sih? Aji mumpung gitu loh. Kalau yang si orang besar ini pun juga kadang aku kayak oh iya ya aku belajar gitu. Oh marketnya sekarang lo udah lari ke Indo ya. Makanya Choi Siwon bisa ngomong bahasa Indonesia. Terus habis itu artis-artis si ya si Dita, Support Dita Karang level bisa followers. debut. Kayak gitu-gitu. Oke memang keren. Tapi di balik itu industri musik Korea itu sangat complicated gitu. Yang kita lihat itu cuma tip of the iceberg aja. Cuma ujungnya doang. Oh ya, artis Choi Siwon bisa ngomong bahasa Indonesia, keren banget ya dia mau belajar bahasa Indonesia. No, itu karena ada tujuannya, ada targetnya. Si ini Marketing lah um, jatuhnya. masuk Islam, si ini masuk Islam, wah subhanallah ya, masya Allah teman-teman, welcome brother and sister. No, nggak sesimpel itu. Ada apa ya? Ada faktor politik Masa dan iya, ekonomi tapi di balik itu. sedihnya tuh ya, sedihnya tuh kok lo bisa sih sampai akhirnya lo bawa-bawa agama supaya biar dilihat orang gitu. Kayak rada ini aja sih, rada kaget aja gitu kenapa orang tuh
sampai rela-relain lo bawa-bawa agama gue gitu kan, bawa-bawa Islam, Iya. bawa-bawa apa gitu, lo pindah terus lo ya begitu, tapi di belakang tuh lo masih makan babi, masih mabok, masih gimana ya, sholat juga maksudnya kayak cuma di kamera doang atau gimana ya, ya gitu deh. Beda sih ya, yang niat dari hati mau jadi mualaf sama yang emang ada tujuan tuh beda, kelihatan banget. Benar. Kayak sekarang gini ya, kita pakai logika akal sehat aja. Orang yang namanya mualaf, kebanyakan banyak yang jauh lebih lebih muslim dibanding yang muslimnya. Aku pun Benar. juga kayak bukan orang yang sholat 5 waktu setiap Mamaku hari, mualaf enggak. loh, Aku masih btw mamaku bolong. mualaf, mamaku Oh mualaf, iya, dan jadi ngerti lah. aku tahu, maksudnya kalau mualaf yang emang bener-bener mualaf ngejalanin kayak gitu tuh, sifat sikapnya tuh nggak akan gimana ya, nggak akan cengengesan, ngerti gak sih? Akan Enggak, ngejaga gimana ya, banget gitu loh. enggak show off juga sih, Nah, enggak show off juga ada sih. satu YouTuber yang dulunya penyanyi dangdut nih, pasti udah pada tahu, Nggak tahu aku, masuk Islam kan. nggak tahu aku. Tapi aku lihat nih prosesinya dia masuk Islam tuh gimana. Dan aku juga lihat, maksudnya gini, dia pernah posting satu foto, itu foto dia makan Korean barbecue. Yang di sekelilingnya adalah teman-teman Korea. Kamu tahu dong kalau orang Korea udah ngumpul, makan Korean barbecue, apa yang dimakan? Gak Babi, mungkin cuma daging sapi. samgyeopsal, Pasti babi, samgyeopsal, gopchang, gitu tempe. kan? Kayak gitu. Ya dia ngumpul sendiri di situ sama teman-temannya. Hari ini aku kumpul sama teman-teman aku. Oh enggak, aku enggak minum. Ya kali. Ngerti gak sih? Dengan dianya gayanya aja masih kayak gitu Iya, loh. ini kita yang orang Indonesia aja nih, kalau ngumpul sama orang Korea, kita nolak aja nih, itu kayak gak enak gitu. Karena budaya, gimana yang bener-bener pure orang Korea sendiri gitu. Dan Dan aku rata-rata, ngeliatnya pergaulannya juga masih kayak gitu nggak, ini sih kayak emang buat nyari masa aja di Indonesia gitu kayak lah. gitu. Kayak yang Dan YouTuber yang aku kenal juga, gimana ya, dia tuh kayak bilang tuh cewek Indonesia cantik gini-gini di YouTube sama di Instagramnya dia. Pengen banget aku punya cewek Indonesia dan lain-lain. Tapi pas kayak lagi ngobrol sama aku berdua nih, lagi ngobrol kayak, lu gimana gimana gitu kan, nanya-nanya kayak gitu. Dia sekarang udah di Indonesia nih sekarang. Jadi aku tuh dulu sering ketemu, sampai akhirnya tuh dia ketemu company yang besar. Tuh lupa tuh sama gue tuh. Udah tuh kayak, memang aku tuh cuma dijadiin batu loncatan doang buat promosi dia. Gitu nah kan. emang itu Iya, tuh udah kayak kayak gitu, orang-orang Korea tuh kayak gitu. Jadi batu loncatan doang, kalau udah terkenal baru, oh aku mau kasih tahu si tampan. Kabora. Terus aku gini, aku pengen ngomongin, ada satu teman aku cowok Korea ya nih, jadi dia minta cariin temen orang Indonesia. Aku posisi di Korea, dia di Indonesia. Ya udah dong, aku cariin dong, biar maksudnya kayak ya udah mungkin mau belajar bahasa Indonesia gitu kan, karena dia bilangnya gitu, mau belajar bahasa Indonesia. Oke nih, dikasih kan. Sama sebenarnya parahnya salahnya aku ngasih temen aku yang opa hunter sih ya, yang memang dia kayak, oh iya serius aku mau banget sama cowok Korea gitu kan. Udah nih kan, diajakin ketemu, aku udah pernah ketemu sama si cowok Korea ini, dan dia nggak macam-macam, dia baik gitu, dia baik sama aku. Tapi begitu tahu ini ceweknya nih opa hunter nih, udah habis, pak, udah habis itu ditinggal. Terus nangis-nangis ke gue, terus kayak, ya lo nggak bisa nyalain gue lah, gue aja ketemu sama nih cowok Korea ini nih, nggak diapa-apain, cuma ngopi doang, ngobrol, asik lagi gitu kan. Nah, tandanya kenapa gitu, tandanya kenapa kalau emang lo tuh bisa digituin sama cowok Korea tuh kenapa, karena lo nya mau lah pastinya. Nggak mungkin aku ngomong kayak gitu kan. Tetep nah nggak mau ini nyalahin. tadi tuh ada kayak uh, followers aku cerita, dan ini juga aku sempet ngobrolin juga dulu sama Dita PD. Jadi lagi nongkrong di Starbucks waktu itu di dekat kedutaan. Terus dia kayak cerita ada salah satu YouTuber yang belakangnya Kim. YouTuber mualaf belakangnya Kim. Nah, dia ini katanya sempat mabok dan hampir nidurin cewek. Tapi itu sebelum dia gembor-gembor kalau di YouTube media dia jadi mualaf.
Ceweknya ini kayaknya foreigner. Sampai di YouTube, di YouTube, di Twitter tuh trending kayak, Hmm. please lu nggak usah percaya sama orang ini, Kepo aku. dia bawa agama tapi Nanti kayak nanti. gini bla bla bla. Ceweknya cerita itu. Aduh, postingannya masih ada apa enggak ya? Coba nanti dicari deh. Terus juga ternyata, iya ada yang nyebut. Terus, Ya, eh kok pada tahu sih kalian? Aku nggak tahu. Demi apapun kita aku tahu nggak tahu lah sih karena dia lagi sumber-sumber Korea happening tuh. banget ini. Dia lagi happening banget. Serius? Ya, dan udah kayak gitu, maksudnya kayak gimana ya, dia tuh barusan banget tadi, nggak barusan banget sih, kayak beberapa hari yang lalu, si temen aku Kevin dia cerita karena dia tuh lagi ngejalanin bisnis sama orang-orang TV lokal Indonesia. Bukan TV PH, tapi yang memang udah dipercaya banget gitu loh sama stasiun TV sini. Itu tadi dia cerita, eh, apa namanya, katanya mau diajakin untuk, bentar ya, ini loh kakak yang cantik, rugi kah kira-kira buat konten lainnya, ruginya gimana? Ntar aku jelasin ya. Sebenarnya kenapa kita dibilang rugi. Oh ya, terus gini. Terus si orang ini bilang katanya kalau nggak ada duit, nggak mau ikutan untuk Zoom live. Ya kan? Sekarang logikanya gini ya. Dia mualaf. Mm-mm. Ilmunya dia masih cetek. Mualaf. Baru masuk Mm-mm. kemarin, bikin konten juga belum lama. Mau minta dibayar. Lu Ustadz bahasa lama apa gimana? Ngerti nggak? Kalau Nah, lo yang udah kayak ilmunya setinggi langit, minta bayaran, lo dakwah nggak kecuali apa-apa gitu ilmunya loh. kayak Zakir Naik gitu ya, Zakir Naik yang memang udah dikenal satu dunia, ya lu bolehlah dibayar gitu kan. Gitu loh. Jadi kayak, maksud aku logikanya apa sih? Lo cuma lu bikin konten nih. Oke lah. Toh konten lo yang lo bikin itu apa sih? Paling ngedengerin orang tilawah. Terus habis itu ngundang-undang orang. Yang jadi narasumber juga bukan lo gitu loh. Hmm. Ngerti kan? Kalau kau lihat kontennya, sedangkan dia mau dibayar untuk menjadi narasumber, ya pengalaman saya masuk Islam banyak banget yang pengalaman masuk Islam, ngerti gak sih? Yang Bener. mualaf tuh banyak banget, tapi juga nggak gitu-gitu banget, kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya ya balik lagi, ujung-ujungnya duit gitu, ngerti kan? Iya nggak sih? Kalau memang dia Ujung-ujungnya yang ikhlas mereka, lahir batin ya, kalau emang dia ikhlas lahir batin nih, kalau menurut aku ya, kalau emang dia ikhlas, emang pengen banget nih, pengen banget mualaf, mungkin dia bakal kembangin dulu nih, dia jangan show off dulu deh, dia dalamin lah ilmu agama, dalamin lah ilmu-ilmu atau apa, kayak ayat-ayat Quran, dalamin lah ini segala macam, ntar boleh deh, habis itu show off deh, itu deh ayat-ayat apa aja gitu. yang lo tahu gitu kan, itu kayak ya udah gitu kan, nih kalau misalnya cuma modal apa ya modal kalimat syahadat doang terus kayak iya saya mualaf Iya. alhamdulillah astagfirullah gitu doang gue juga bisa gitu gue yang banyak dosa ini juga bisa gitu loh. Dan aku tuh kayak, maksudnya followersnya dia itu pun juga bukan dari Indonesia doang ya. Dia memang incarnya lebih gede lagi, Pakistan dan segala macem. Jadi kayak orang-orang kita, ya maksudnya kita sebagai yang beragama Muslim, ya seneng dong ya kan ada saudara kita, oh ya selamat datang, bla 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 bla. Tapi otak mereka nggak sesimpel itu. Otak mereka itu duit, ngerti gak sih? Tetap Iya tetap serius tetap nih duit gitu. ini di Korea tuh memang gini aku kan orang Chinese ya Chinese Jepang Korea itu orang yang bener-bener dia itu ngejar yang namanya karir ngejar namanya suksesnya dia itu ya banyak duit itu dan Hmm. di Korea nih ya kalau kalian hidup di Korea itu gaya hidupnya tinggi banget lo kalau nggak punya tas Zara sepatu LV lah terus apa sih Hmm. apa sih itu apa sih gesper ya apa sih ikat pinggang Gucci lah terus baju-baju lo yang sejutaan lah itu lo dibilang receh gitu udah nah orang Hmm. Korea makanya kenapa ngejar banget duit karena menurut dia ya duit itu segalanya duit itu lo bisa bawa sampai tua gitu lo bisa jadi orang kaya kayak gitu ya di Indonesia mungkin banyak pemikiran kayak gitu juga cuman di Korea memang dia dididik sama orang tuanya kayak gitu lo berpendidikan nih lo harus berpendidikan lo juga harus banyak duit karena memang ajaran mereka gitu loh. Hmm. Tadi ada yang nanya, emang kenapa sih bikin konten tentang Indonesia? Emang Nah apa ruginya? mm, Sekarang gini ya, kalau mau bicara untung rugi berarti kita udah masuk ke ekonomi, ya kan?
kamu tahu nggak sih orang Indonesia itu populasinya berapa? Ya kan? Terus udah kayak gitu, satu kepala itu duit loh buat mereka. Satu Satu kepala views. itu jadi duit buat mereka. Mereka kalian nonton kontennya mereka dapat essence, mereka masuk duit, ya kan? Tapi apakah kalian rela gitu loh nonton konten yang orang-orangnya juga cuman kayak ho cuayo subhanallah astagfirullah oh ya subhanallah halo guys aku hari ini puasa nih mau coba puasa kayak orang-orang Islam. Gimana sih yang which is kalau kalian kameranya udah mati udah kalian buka puasa maksudnya Iya. kayak ngerti gak sih kalian mau gitu loh dibodoh-bodohin dengan nonton konten kayak gitu yang keuntungan kita juga nggak ada apa mereka di praise mereka kayak dipuji-puji keren opa subhanallah opa tampan ya Allah gitu-gitu bawa-bawa Rahim agama aku anget, gue benci banget sama cowok cewek yang ngomong rahim aku anget. gitu Kayak ngerti nggak ngerti ngerti poinnya kan kalian ngerti rela nih kalian mau menyumbangkan uang kalian untuk konten yang kayak gitu kalau aku sih nggak mau. kalau aku beda Kenapa? jauh. Gue rugi, gak ada untungnya buat gue, gak ada manfaatnya, tapi dia dapat duit. Kalau aku Kalau beda mau jauh. untung ruginya, iya nggak sih? Kalau aku iya. Kecuali kalau misalnya kayak nih orang menghasilkan karya dan mereka memang mau konser ke Indonesia, ngomong pakai bahasa Indonesia, ya itu kita appreciate karena mereka punya karya, ya nggak? Ada yang kita bisa lihat, kita nikmatin. Lah kalau kayak gitu-gitu doang kontennya, Benar. gitu loh logikanya ya, iya nggak sih? Nih kalau Ada kalau yang dari setuju aku nggak sih ya. sama Kalau logika? kalau jawaban dari aku sih menurut aku gini. Kalau misalnya apa sih kalian tuh ruginya tuh apa? Rugi gini loh. Kalian rugi waktu satu benar. Kalau kata Kak ini kan rugi waktu ya kan. Yang kedua, kasihan sama konten Hmm. creator yang bener-bener effortnya tuh gede tapi nggak ada yang nonton. Kalian lebih milih nontonin orang-orang react yang kagak jelas gitu, yang kagak ada faedahnya gitu. Ini percuma nih. Seriously, percuma nih orang-orang effort nih kan sampai nyari-nyari topik dulu atau nggak nyari-nyari lirik lagu dulu atau nyanyi dulu, improvisasi dulu dan lain-lain. Bakal kalah sama orang yang kayak wah 대박 진짜 이쁘네 bakal kalah gitu maksudnya kayak lo mendingan support orang yang kasih effortnya tuh emang bagus buat kalian juga Hmm. jangan cuma yang modal kayak gitu sekalian support gitu loh. Tuh, Terus tuh kayak bener nonton kayak Borasem aja tuh katanya Kak Borasem kan dia betul mending bener. nonton aja Terus udah gitu kayak tampil konten duluan yang tadi gue pengen ngomong lupa apa kontennya apa ya yang kayak gitu sih satu tadi kayak yang bahas-bahas agama tapi mereka pun juga cetek sebenarnya aku tuh nggak pernah mau nyentuh soal agama sebenarnya nih karena aku sendiri sama yang Islam dari lahir masih kayak begini katanya mereka iya yang baru Muslim tahun kemarin udah berani bahas soal itu which is mereka masih sholat aja masih ngapalin ngerti gak sih mm-mm. bukannya gimana ya oh ya aku appreciate terima kasih gitu loh tapi di balik Keep itu aja lah kalian keep it punya for yourself sesuatu aja gitu gitu loh jangan malah ya dijadiin kedua duit. itu terus juga yang kayak reaction cuma sekedar mereka pun juga tentang musik nggak ngerti tentang budaya Indonesia nggak ngerti kenapa video itu di sini kenapa begini begini mereka nggak ngerti kayak kayak kemarin yang waktu video reaction YouTube K-pop Rewind itu dia cuman kayak ah Kurukuna oh ya maksudnya kayak dia malah ikutan nyanyi lah apa deh gitu sih Nih, contohnya gini gitu aja. Si orang Korea melihat gadis berhijab. Lo mau tau gak sih pengalaman teman-teman gue ya? Kalau misalnya dipakai jilbab di kuliah di Korea nih, yang pada mahasiswi-mahasiswi itu benar-benar kayak gimana ya? Kalau bukan selingkungan, susah banget buat yang namanya dapetin empati dari mereka gitu. Malah ada teman aku duduk nih, ya kan, duduk pakai kerudung di subway. Itu orang-orang pindah iya pada begitu. kayak masih pada ya masih pada ngelihatnya agak aneh juga sih kayak nah Apalagi pas terus summer kayak gini, terus pakai kerudung. Ditanya ada apa? yang nanya soal ada yang nanya soal Hayana aku tuh sebenarnya mau bahas tapi kayak udahlah tadi tuh aku habis chattingan sama sama orang yang sahabat bukan sahabat sih kayak temen deketnya sebelum dia jadi sebanyak itu sejuta-juta itu kayak gitu Dan loh seriously tapi orang Korea tuh kalau udah punya temen ya, misal gini, dia punya temen yang terkenal nih, ditemenin dulu.
Ntar kalau Iya, misalnya dia kenal lagi sama orang yang lebih kenal, nih mak, itu aja udah, lu siapa iya, gitu. iya, dan itu pun ya gini, aku nggak mau sebut si perempuan ini bagaimana, tapi intinya begitu, tipenya. Nanya kenapa aku tuh aduh pengen pengen ngomong gue gatel banget sih, tapi kayak ya intinya adalah yang kalian lihat di Instagram tidak seindah yang kalian lihat di dunia aslinya. Iya, kalian juga, kalian kan Foto-foto bisa nih awal-awal kan, awal-awal kalian nonton awal-awal kalian follow aku kan kalian ngiranya aku pendiam, ya kan? Lihat snapgram aku pendiam lah. Nih kalian tahu kan sifat aku kayak gini aslinya kayak gini, nyablak dan lain-lain. Ya karena aku mau nunjukin di Instagram ya memang orang-orang lain pasti pengen banget tunjukin di Instagram tuh sisi baiknya dong, pengen sharing sisi baiknya dong gitu kan, pengen sharing gue tuh baik gitu. Ya siapa sih yang mau kayak gue tuh jahat, jangan temenin gue, jangan gini, siapa sih orang kayak gitu kan, nggak ada kan. Dan kalian bisa bilang tuh, ini kenapa kak? pada pengen spill the tea tahu. Spill the tea kan nih. Berarti Soalnya ya kayak kayak apa yang kalian lihat kayak di kita tuh takut. Iya, kayak sebenarnya bukan takut sih, tapi kayak kita lebih menjaga nama baik dia aja sih gitu loh, iya menjaga aja sih, kita masih baik-baik aja sih gitu kan. tuh Takutnya kalau kita ada temennya merek gitu. komen tuh kayak ada teman di salah satu komen ini ada temennya yang deket banget sama si mbak mbak followers jutaan itu Oh komen. iya, ada Hmm, ada gimana ya, sebut saja Mbak Mawar. Sebut ya saja Mawar. bikin dia juga Kayak kak. Aku sebenarnya ada niatan ketemu sama kamu Tia kan, ada niatan mau ketemu sama kamu karena kamu Tia lagi di Jakarta juga gitu kan. hmm, Gimana ya, cuman takutnya tuh kita tuh masih ngemas bahasanya gitu supaya kita nggak menyindir siapapun, hmm. kita nggak nyebut merek manapun gitu karena kita masih menjaga nama baik dia juga gitu kan. Makanya dari tadi kita juga nggak kayak ini sini enggak, cuman kayak ada temen aku gitu, bukannya kita mengarang-arang, cuman kita masih menjaga nama baiknya aja gitu. Karena kalau misalnya enggak, itu bener-bener gue keluarin aja semuanya, siapa-siapanya tuh gue tahu. Intinya, tapi ini sebenarnya udah rahasia umum juga sih. Kenapa? Si 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 Mbak followers jutaan itu, si Mbak followers jutaan itu kalau di Korea pakai hijab kalau cuma mau foto doang. Udah ya, spilitinya itu aja. Aku tahu. Gitu. Si ya aku jadi dan aku konfirmasi dengan karena aku ketemu langsung kan sama si Mbak followers jutaan itu. Dan memang begitu. Terus juga cerita juga soal soal adanya yang pengen dipolitisasi bahwa dia mau dijadikan politikus nomor satu di Korea Selatan. Dan itu memang fakta, gitu loh. Terus juga ya dia pun juga sama tipe yang gak mau ikutan acara kemanusiaan kalau nggak ada benefitnya. Terus juga ya Ya gitu, pokoknya intinya duit, 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 duit. Gitu ya, duit tetap tetap berbicara lah. gitu sih. Gimana ya? Aku nggak sebut Kayak nama ya, karena aku gini, sebut inisial uh, aja. karena gini loh, kita yang foreigner aja pakai kerudung masih diasingkan gitu, bukan diasingkan tapi memang masih masih menjadi apa ya, hal yang tidak lumrah. Gimana kalau orang Korea yang benar-benar pure loh, orang Korea itu tiba-tiba pakai kerudung di Korea, gimana reaksi keluarganya? Gimana reaksi Soalnya keluarganya paman, gitu kan? gue sampai bobo pamannya nih, karena pamannya dulu itu intinya adalah pokoknya pindah-pindah agama buat bisnis, buat dibisnisin gitu. Jadi kayak nggak, jadi sebenarnya gini, kalau di Indonesia mungkin pakai hijabnya ya Always. terus-terusan. Karena kan ketemunya takutnya Tapi ntar ketemu fansnya kan. Kalau nggak pakai kerudung kan bisa ya gagal. Dan karena banyak kan yang fansnya. iya, dan kalau misalnya di Indonesia tuh kalau misalnya dia apa ya? Gitu sih, kalau pakai kerudung kan biasa aja, orang Hmm. biasa, tiba-tiba nggak pakai kerudung juga biasa. Kalau di Korea kan, di orang Korea pakai kerudung kayak rada gimana gitu, keluarganya juga pasti Ya, ya nah gitu sih. tapi begini cuy, dalihnya dia. Dia Apa? bilangnya gini,
Kalau di Korea, aku kan orang Korea, jadi orang Korea tuh masih belum menerima kalau orang Korea pakai hijab. Ya udah. Jadi aku jadi aku tidak mau pakai kalau misalkan lagi biasa. Terus jadi ya, oh awalnya aku kayak, oh oke, gitu. Tapi makin kesini kayak banyak kok, maksudnya orang-orang mualaf yang Islam, mereka berani pakai hijab di Korea. Maksud aku kalau udah kayak gitu ya udah Allah alam gak sih? Yang Hmm. penting niat dari hati. Ya itu udah kayak ibaratnya udah resiko, Nih, resiko dan ada ada teman aku yang nikah sama cowok Korea kan. Pure tuh, benar-benar literally dia pindah Islam. Tapi nggak senora itu, tau gak sih? Nggak kayak dia puasa diliatin. Dia puasa nih gitu. Dia ini ngebikin vlog dia puasa. Nggak, serius. Dia tuh benar-benar kayak nih, kayak dia juga mengakui nih dia masih makan babi, tapi dia belajar yang namanya kalau emang nggak misalnya apa ya, kalau misalnya emang nggak ada pilihan lain ya udahlah makan babi, tapi kalau enggak ya nggak usah gitu loh. Kalau misalnya nggak minum ya nggak minum gitu, pelan-pelan itu baru proses gitu kan. Dan dia nggak share ke orang-orang gitu, cuma orang terdekatnya aja. Itu yang menurut gue kayak gue patut untuk appreciate sih kalau misalnya dia tuh emang benar-benar mualaf yang nggak norak, nggak show off gitu loh. Nyokap gue aja mualaf nggak show off kok ke semua orang nih. Gue mualaf, alhamdulillah gue mualaf. Ini nggak mungkin gitu, mak gue aja nggak gitu. Ya Allah. karena mungkin satu dia psikologisnya masih anak kecil. Karena di sana sih kayak umur 20 dia kan dia tuh umurnya seumuran adik aku ya berarti sekarang 25 lah ya. Kayak gitu. Jadi kayak yang mikirnya masih kayak menurut aku sih masih duniawi banget gitu loh. Masih gimana ya kayak Ya gini aja, eh bukannya aku juga bukannya so suci ya, tapi memang mayoritas orang Korea itu mikirnya tetap duit ateis, gitu. ateis gitu. Mayoritas orang Kristen itu ateis gitu. Itu benar-benar mayoritas. Mungkin Dan yang beragama minoritas. Itu yang Kristen, yang Islam pun juga kehitung jari kan yang Islam. adiknya cannot speak English fluently. Aduh lucu. Jadi jadi kayak jadi ya temen aku pun dia kayak spill the tea tadi. Bukan yang habis chat sama aku yang which is dia tuh sebenarnya yang memang ngebantuin si Mbak 1 juta followers Mbak jutaan followers ini waktu di Indonesia tapi kayak ngelesnya pintar dan kayak sekarang kalau di chat pun juga nggak pernah dibalas kayak gitu. Jadi ya dia pun di Indonesia pun pansos. Kenapa? Karena ya foto-fotonya cuman paling ngepost sama eh, ya model model kosmetik yang cantiknya insya Allah itu atau yang ya pokoknya yang memang menguntungkan buat dia dan karena memang dia tidak akan ngepost hal-hal yang tidak menguntungkan di postingan feed dia ya itu haknya dia sih tapi maksud aku kayak udah terlalu apa ya ribet banget ngerti gak sih ribet ngerti gak sih Terlalu jauh banget sama kehidupan nyatanya gitu aja sih. iya Bener kan? coba Satu hal mana yang lagi aku nih gak percaya dari Mbak Mawar, apa iya dia pakai brand makeup dari aja secara makeup Korea lebih bagus. Iya, gini aja nih ya, artis-artis endorse, emang dia pakai itu makeupnya. Mas skincare pakai, di endorse Bambang, duit. Itu aja dah. Bisa jadi dia jadi brand ambasadornya gitu kan. oh gitu Kania nih, Kania. Wow, aku suka gini-ginian nih. Nih Kania nih ya. Enggak, aku nggak mau ngasih tahu. Pokoknya aku suka spill the tea lah sama Kania, sama Kak Bora, sama Kak Mutia juga. Bukan spill the tea kayak yang gosipin sih, tapi lebih kayak kadang kamu tuh juga ngomong kamu jangan sampai kayak gini ya, jangan sampai kamu tuh bikin konten kayak gini ya. Kamu tuh ngomong kayak gitu ke aku, jangan sampai kayak gini. Kamu tuh suka ngasih masukan, Kabora ngasih masukan karena, kan gitu. karena gini tetap biar gimana pun dia ada di postingannya itu ada unsur ya tetap lah maksudnya narik untuk orang Indonesia suka sama dia biar gimana pun tarik dan dia sadar kenapa si Mbak ini lulusan dia tuh pokoknya di Malaysia itu jurusan apa ya waktu itu Temenku intinya yang dia tuh ngerti banget ngambil opportunity di Indonesia dan Malaysia kayak gitu. Ih, bentar lagi habis, tapi ntar lanjut lagi, bisa kan? boleh. Ya, soalnya tinggal 20 detik lagi. Bentar, aku end dulu.
Bentar, bentar.